Yo, Jababang, welcome back to my old man, and welcome back to House Life. Di sini ada curhatan lagi tentang gap year. Katanya gini, milih untuk gap year itu memang hal yang ditakutin banget. Awalnya memang berat buat ngejalanin hari-hari, tapi lama-kelamaan tuh udah bisa nerima gitu. Terus selama gap year tuh banyak hal yang dipelajarin. Bahkan sekarang udah kerja jadi desainer yang dimana itu tuh cita-cita aku gitu katanya. Jadi apa ya? Sini pernah ada yang GPR? Nah, sama-sama ya, bareng-bareng ya. Jadi pesan buat yang GPR sih ya. Emang karena yang GPR tuh memang ujiannya berat banget ya. Kita udah belajar capek-capek gitu kan buat persiapan masuk PTN gitu. Tapi nyatanya dari berbagai jalur kita tuh nggak keterima di mana-mana gitu. Dan kalaupun maksa di swasta kan nggak semua orang bisa gitu kan secara material gitu, secara materi nggak semua orang tuh bisa gitu kan mampu gitu. Nah yang jadi poin utamanya tuh yang gap year ini tuh apa sih yang harus dilakukan gitu sama para gap year ini tuh biar mereka tuh sehari-harinya tuh nggak ngedown, terus bisa menjalani aktivitas mereka tuh ya seperti biasanya gitu tanpa ada beban di pikiran mereka kalau mereka itu cuma beban keluarga yang dimana sehari-harinya tuh nggak ada kegiatan, yang dimana sehari-harinya itu ya cuma nganggur, nggak ngapa-ngapain. Menurut kalian gitu, apa sih yang harus dilakukan sama para gap years ya kan? Yang harus dilakukan sama para yang gap year ini gitu. Yang udah pasti banget mah part time sih. Ya nggak sih? Betul. Nyari kegiatan aja sih sebenarnya. Dibawa enjoy aja dan gap year tuh jadi gimana ya? Bukan berarti kalian tertinggal juga sih. Kalian bisa ngelakuin aktivitas. Biar kalau lebih enjoy sih ngobrol sih sama teman-teman yang emang gap year juga, sama lingkungan juga. Kayak enjoy aja, di-enjoyin. Nggak jadi apa ya? Kesenjangan gitu loh. Iya, kesenjangan. Nah, Betul, betul. jangan Ya. jangan jangan terbatas Ya, jadi gitu sih. kalau misalkan yang gapir gitu ya, eh kita juga carilah temen yang memang relate sama kita gitu. Karena yang bisa merasakan perasaan kita juga orang yang punya perasaan yang sama sama kayak kita gitu. Kayak yang gapir kita tanyain ke lagi ya, ke yang gapir gitu kita tanyain lagi. Kita tanyain aktivitas dia tuh selama gapir ini tuh ngapain aja. Ada memang beberapa orang yang memang mereka gap year dan mereka tuh belajar lagi buat tahun depannya masuk PTN lagi. Tapi ada juga orang yang memang udah melepas semua itu, mereka mikir buat kayak tadi yang Mario bilang ya, part time atau mungkin mereka nyari kesibukan lainnya yang dimana memang mungkin udah di planning itu tuh bakal ngasih benefit yang besar, benefit yang memang nggak semua orang itu pikirin gitu. Jadi memang selama kita gap year ini tuh kita harus mikirin kita bakal ngapain dan kita mau jadi apa gitu. Selain kalau misalnya kita beda dari orang-orang yang memang bersikeras buat belajar, buat masuk PTN lagi, berarti selain itu ada golongan orang-orang yang memang mereka tuh pasti ngejar yang kayak part time atau kerja di mana atau mungkin freelance atau mungkin ya macam-macam lah ya, berbagai macam gitu. Dan yang jadi poin utamanya kita harus kenalan sama banyak orang yang memang relate sama perasaan kita. Kita tanya apa sih kesibukan mereka. Aku tuh harus ngapain sih selama jadi gap year ini tuh. Jadi memang diusahakan selama gap year ini tuh digunakan waktunya sebaik mungkin. Contohnya kayak tadi curhatan yang tadi
banyak hal yang dia pelajarin dan sampai pada akhirnya dia bisa kerja sebagai desainer yang dimana itu tuh memang cita-cita dia gitu. Jadi semua itu balik lagi ke rezeki masing-masing ya. Karena semua orang tuh punya rezekinya tuh udah dibagi, udah dikasih rezekinya segitulah. Masing-masing tuh udah Udah punya rezekinya. ada Jadi porsinya. iya betul ada porsinya. Jadi semua orang itu emang nggak sama rezekinya. Jadi ada yang dia keterima kuliah di PTN yang terkenal mungkin, tapi di sisi lain ada yang gak keterima di PTN yang terkenal. Tapi selama dia gap year, dia bisa buka bisnis dan dia bisa sukses dari situ. Kan gak ada yang tahu ya. Semua orang udah punya jalannya masing-masing gitu. Jadi buat yang para gap yearis nih, jangan terlalu berkecil hati lah. Apalagi buat sekarang yang kelas 12 nih yang mau masuk PTN gitu kan. Jangan terlalu banyak pikirin takut gap year jangan dulu deh. Mending kalian fokusin dulu sampai pada akhirnya kalian harus menerima kenyataan ya, pahit-pahitnya ya, kasar-kasarnya. Sampai dimana kalian harus menerima kenyataan yang pahit. Disitulah kalian harus mulai bikin planning ke depannya kalian bakal ngapain gitu. Mungkin ada tambahan dari Eca. Oke, sorry banget ya. Jadi gue lagi emang orangnya tuh si paling mens grooming gitu ya. Tadi itu pertanyaannya kan buat apa gimana sih gitu buat orang-orang yang gap year dan harus apa sih? Karena kan banyak dari teman-teman gua yang mungkin hampir dari 60 sampai 60-70% di SMA gua tuh pada gap year kan. Nah, ada sebagian yang emang dia tuh gap year untuk gap year dalam setahun belajar untuk masuk PTN lagi, dan ada juga yang emang memutuskan buat nggak kuliah. Awalnya tuh banyak, jadi udah nge-survey sendiri kayak mulai dari orang-orang yang emang benar dia ngomong gap year dan akhirnya dia sekarang apa udah mau masuk apa namanya UTBK kan. Cuman ada juga orang yang dia tuh bilang gap year tapi akhirnya dia pengen kerja, dan akhirnya sampai detik ini pun si orang yang ini tuh belum dapat pekerjaan. Ada dua pandangan tentang orang yang gap year. Di antara mereka emang pengen gap year dan kedua dia males tentang ngapain sih kuliah, ngapain sih kayak gini, ngapain sih gue harus kuliah lagi sedangkan gue tuh udah sekolah selama 12 tahun lamanya gitu. Sebenarnya yang namanya kuliah tuh emang opsional, kuliah atau enggak ya bebas, mau kerja atau enggak juga ya gimana orangnya. Cuman kalau misalkan emang mementingkan pendidikan dan emang kalian tuh fokus banget dengan pekerjaan yang ingin dicapai tergantung dari gelar, ya kenapa enggak lo coba aja gitu kuliah dulu. Dan toh udah kuliah pun kita sebagai anak kuliah nggak ada rasa pusing-pusingnya tuh, nggak ada rasa tertekannya tuh. Jadi buat kalian yang emang kelas 12 nih, terutama buat kalian yang emang pengen banget buat kuliah gitu, itu tuh emang benar-benar harus diperjuangin. Karena orang-orang yang nggak kuliah sekarang itu udah tahu dampaknya kayak gimana, dan jangan pernah ngeremehin yang namanya kuliah bro. Mungkin kalau dari orang sendiri mah orang bakal ngasih taunya tuh ke yang seangkatan dari kita. Cuman dia nggak keterima ke PTN manapun dan dia nggak memutuskan untuk swasta karena dia kayak kebelet banget nih, pengen banget maksudnya tuh ke PTN negeri. Dan kebanyakan yang GPR itu adalah antara dua. Ada orang yang dibilang Eca emang pengen banget kuliah, dan ada juga orang yang emang kayak ya udah gitu, cuma nyoba doang, keterima gak keterima ya
kalau keterima syukur, ya kalau keterima juga ya bodo amat gitu kan. Nah, buat kalau misalnya untuk pemikiran orang yang bener-bener pengen kuliah, mungkin buat pas dia pertama kali ketolak banget PTN tuh TBK kan misalnya, dia kan pasti ada kayak yang namanya tuh kayak yang down mental kan, kayak dia tuh bilang bahwa tahun depan bakal keterima gak ya, walaupun udah kerja keras se sekeras ini kan, tapi ini eh usaha tuh gak mengkhianati hasil. Jadi walaupun misalnya mereka terus-terusan belajar dan misalnya hasilnya buruk juga, gak keterima juga, ya berarti itu bukan hasil hasil yang diinginkan mereka yang ingin kuliah gitu ya. Itu hasil yang diberikan dari Tuhan gitu kan, bahwa dia tuh ya kalian jangan kuliah gitu. Bukan maksudnya ngeremehin kuliah. Cuman mungkin jalan yang dikasih Tuhan tuh ya itu gitu. Tinggal bagaimana cara kita buat buat kayak ngeusahain jalan yang dikasih sama Tuhan. Dan gak semuanya juga orang kuliah yang misalnya lulus kuliah tuh bisa langsung dapat kerja. Ada juga yang mungkin bisa pengangguran sampai 4 tahun, 5 tahun. Karena ya sesuai dari diri kita sendiri juga gitu. Kalau misalnya kita kerja keras walaupun kita gak kuliah, ya banyak juga gitu kan orang-orang yang sukses dan mereka gak kuliah gitu. Jadi gini aja, pokoknya usaha dan kerja keras, karena ya gitu usaha tidak mengkhianati hasil. Dan pokoknya jalan yang dikasih sama Tuhan itu adalah jalan yang terbaik buat kehidupan kalian. Itu aja sih. Nice banget Mas Fadri, nice. Jadi ya balik lagi ya tadi ya, sesuai yang tadi udah dari pendapat aku juga ya. Emang pendapat aku sama Fadri cukup relate, sama Eca juga cukup relate, Mario juga relate karena memang kita terlalu relate. Iya, jadi kalau yang dari Fadri itu tentang sama aja kayak rezeki, jalan dari Tuhan, udah harus kayak gitu. Jadi ya itu, memang rezeki itu nggak selalu kita dapatkan secara cuma-cuma walaupun memang takdirnya untuk kita. Tapi memang rezeki itu harus kita kejar. Jadi sebetulnya emang Tuhan itu udah ngasih rezeki ke kita. Tapi buat kita mendapatkan itu, kita harus usaha gitu loh. Mungkin Tuhan udah mentakdirkan kita di saat gap year ini tuh kita bakal dapat kerjaan nih, bakal dapat kerjaan apapun lah itu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada usaha, nggak ada bener-bener gak ada action buat kita pelajarin banyak hal, terus kita nggak mencoba nyari actionnya tuh kayak action kayak nyari lowongan kerja di mana, tanpa kita ngelakuin action atau kita pelajarin hal yang baru, ya kita nggak bakal dapet itu gitu. Jadi memang Tuhan tuh udah ngasih, tapi buat kita dapetin itu kita perlu usaha. Jadi nggak bisa kita dapetin secara cuma-cuma gitu. Ya paling pesan aja lah ya buat anak kelas 12 sekarang ya apalagi ya, atau yang memang udah gap year tapi nyoba lagi buat masuk ya masuk PTN. Intinya di awal-awal sekarang kan baru mau UTBK ya, tetap belajar aja semaksimal mungkin. Terus jangan terlalu mikirin bakal gap year apa enggak. Soalnya kalau mikir bakal gap year apa enggak, pasti fokusnya tuh udah kebagi dan kalian fokus belajarnya jadi berkurang. Jadi lebih baik fokusin dulu belajar dari sekarang buat nanti UTBK. Ataupun kalau misalkan memang nekat atau memang misalkan ada niatan buat ikut jalur mandiri, ya silahkan, bisa dicoba juga. Ya intinya harus fokusin dulu targetnya di satu target. Tapi kalau misalkan target itu udah lepas dari kemampuan kita, tinggal kita pikirin planning selanjutnya harus kayak gimana. Kalau misalkan kita nggak keterima di PTN manapun dan kita nggak berani buat ngambil jalur mandiri, mungkin karena secara materi, secara keuangan, atau misalkan memang hal lainnya, ya dari situ kalian harus mempersiapkan diri buat
bikin planning ke depannya kalian bakal bakal ngapain dan bakal jadi apa. Ini dari Ray, Padri sama Mario ada solusi juga yang mau solusi atau pendapat buat kelas 12 atau yang mau tes nanti lah. Sebenarnya buat teman-teman house life yang sekarang tuh mungkin kelas 12 lagi masa-masanya labil ya. Cuman Allah atau Tuhan tuh udah ngasih kodratnya masing-masing, udah ngasih jalannya masing-masing. Seenggaknya apapun yang kalian inginkan, seenggaknya kalian coba dulu untuk usaha. Karena usaha tanpa doa juga lo itu adalah orang yang sombong. Dan kalau misalkan lo doa doang tanpa lo usaha, lo adalah orang yang selalu bohong dengan apa yang lo mau. Dan itu pun gak akan kecapai sampai kapanpun. Lo cuman berdoa, lo gak ada ikhtiar, apapun yang lo doain itu gak akan kejadian dan gak akan pernah terwujud selama apapun itu. Jadi buat kalian yang sekarang mungkin udah gap year atau yang sekarang lagi menghadapi masa-masa tegangnya UTBK nih, sahabat house life, lo harus banget fokus dengan apa yang kalian tuju sekarang. Nice banget. Makasih Eca, thank you buat pendapatnya, thank you buat solusinya. Mungkin dari Mario atau Fadli ada tambahan? Aku mau ngasih tahu aja. Jadi buat yang kurang ya secara materi, gak usah maksain banget kuliah. Karena beberapa teman aku juga ada yang emang udah keterima PTN juga nih. Tapi karena secara materi kurang gitu ya, secara ekonominya. Jadi ya kuliahnya sia-sia gitu. Jadi ketimbang daripada seperti itu, jadi mending ya udah gap year dulu aja, nggak apa-apa, ngumpulin duit gitu, santai aja, nggak usah buru-buru banget. Orang sih muda juga kan, apalagi yang kelas 12 nih yang udah mau lulus banget, nggak usah terlalu mikirin itu, saya banyak waktu. Oke, Aku mau nambahin. boleh Mas Padri. Buat kelas 12 yang saat ini udah mau banget lulus, pokoknya pikirin lagi matang-matang buat kuliah, dan pikirin lagi buat nentuin jalannya mau kemana sih, mau kuliah apa kerja. Dan kalian juga udah harus siap buat konsekuensinya masing-masing, karena kuliah juga ada susah sama senangnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya buat kalian-kalian yang kuliahnya tuh pengen kuliah tapi bukan karena keinginan sendiri, atau yang disebutnya tuh karena suruhan orang tua. Itu pokoknya jangan banget sampai kalian kayak gua mah kuliah ada disuruh orang tua gitu. Jangan. Karena nantinya saat lu kuliah lu bakal sia-sia. Dan buat teman-teman juga yang milih buat kerja, tolong deh dari sekarang belajar public speaking dan juga kurang-kurangin rasa malasnya, karena dunia kerja tuh atau yang kalian sebut tuh dunia dewasa gak seindah dan gak sebahagia yang kalian pikirkan. Karena kerja juga capek banget. Mungkin tentuin aja dulu dan pikirin matang-matang sampai nanti UTBK tiba, jalan mana yang pengen kalian pilih, dan jangan sesali jalan yang kalian pilih nanti. Gitu aja. Mas Padri, thank you, kasih banyak. Jadi tadi dari Mario bilang kalau misalnya dari Eca tadi sorry apa tadi Cak yang Eca teh? Yang mana? Yang tadi tentang solusi buat yang kelas 12 atau yang mau tes UTBK sekarang tadi. Ya pokoknya lo harus benar-benar usaha gitu ya, karena kalau usaha tanpa doa itu Oh iya. Oke. Sip. kalau doa tanpa ikhtiar itu adalah bohong. Jadi kalau dari Ray tadi itu kita apa-apa itu harus minta sama Tuhan tuh. Minta dan usaha. Jadi kalian tuh harus minta dan usaha. Kalau kalian cuma minta tapi gak usaha, gak bakal terwujud. Dan kalau kalian cuma usaha
tapi nggak minta, tadi kata Eca kesannya tuh kayak sombong gitu. Dan itu pun kalian nggak bakal dapat keberkahan apa-apa di hidup kalian gitu. Terus kalau dari Mario, kalau kalian mau kuliah, jangan terlalu maksain kalau misalnya memang secara materi kalian belum benar-benar ada dan siap untuk kedepannya gitu. Jadi jangan terlalu gambling lah. Jadi kalau misalkan memang dari awal secara keuangan itu kalian kurang atau misalkan memang belum mencukupi, jangan dipaksain. Santai aja, kata Mario juga santai aja, karena memang jalan lain itu masih banyak gitu. Apalagi kalau misalkan kalian sampai gap year, yang harus kalian lakuin itu memperbanyak relasi. Apa yang dikatain sama Fadri tadi, harus bisa public speaking, harus bisa kita kenal sama banyak orang, karena dari kita kenal banyak orang itu, kalau misalkan kita memang punya komitmen yang dimana kita tuh nggak bakal kuliah, tapi kita tuh bakal kerja. Nah, disitulah kita harus memperbanyak atau memperluas relasi kita buat nanti kalau misalnya kita mau cari kerja, ya kita tinggal tanya-tanya lah sama teman-teman kita. Ada nggak sih lowongan ini, lowongan itu, apapun. Karena pasti selalu ada orang yang memang membawa kita itu ngasih tahu lah, kayak ngasih tahu, oh ini ada lowongan ini, oh ini ada lowongan itu di sini, di sini, di sini. Itu bakal ada impact buat kitanya gitu, bakal ada impact yang baik buat kita. Jadi selama kalian gap year, manfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Pelajari hal yang memang kalian itu belum pernah kalian pelajari. Lakukan hal yang belum pernah kalian lakukan, dalam tanda kutip yang baik ya. Memperluas relasi, berbanyak teman, belajar hal yang baru, dalam tanda kutip yang baik lagi, yang positif ya, balik lagi. Buat apa sih? Yaitu balik lagi ke tadi, buat kalau misalnya kalian pengen cari kerja tuh gampang gitu loh. Jadi kayak tinggal tanya aja, ada gak sih lowongan ini? Oh ada. Jadi dapetnya tuh gampang dan sangat-sangat mempermudah kalian. Asal balik lagi kalian harus balance. Balance itu apa sih? Kalian harus berdoa dibarengi dengan usaha. Itu kuncinya guys. Jadi ya mungkin pertanyaannya atau curhatannya mungkin dibahas sampai sekian saja ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. I hope you enjoy the video and I hope you will watch our next video ya. Semoga kalian bakal tetap betah sama konten House Life ya. So thank you banget buat kalian yang udah nonton dengan yang sangat-sangat lama ini ya. Jadi so tidak perlu banyak basa-basi ya. So thank you for watching video and see you in the next video.